Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat bimbingan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah yang ke-19 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu selanjutnya. Pembatal yang keempat, qala al-musannif wa lamsur rajulil mar'ah al-ajnabiyyah bighairi ha'ilin. Dan sentuhan kulit seorang laki-laki terhadap wanita ajnabi atau asing, yaitu wanita yang bukan mahramnya, tanpa adanya pembatas. Di dalam mazhab Syafi'iyah, termasuk pembatal wudu adalah seorang laki-laki dewasa yang menyentuh kulit seorang wanita dewasa tanpa penghalang semisal kain, yang bukan mahramnya, baik mahram secara nasab maupun mahram karena susuan. Dan termasuk wanita selain mahram adalah istrinya, dan ini adalah termasuk ajnabi. Dalil pendapat ini diantaranya firman Allah Ta'ala, Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Atau kalian menyentuh wanita dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Di dalam ayat di atas, Allah Ta'ala menggandengkan kalimat la mastumun nisa, menyentuh wanita, setelah kalimat au jaa'a ahadum minkum minal gha'id, atau apabila salah seorang kalian datang dari tempat buang air. Hal ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu sebagaimana buang air membatalkan wudu. Dan kalimat al-lams maknanya secara zahir adalah menyentuh antara kulit dengan kulit. Di sana ada permasalahan yang perlu kita ketahui. Apakah menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak? Para ulama ahli fikih terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, bahwasanya menyentuh wanita selain mahram yang baligh dan berakal membatalkan wudu. Ini adalah mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Pendapat yang kedua, menyentuh wanita membatalkan wudu apabila disertai dengan syahwat atau rasa lezat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga salah satu riwayat di dalam mazhab Hambali. Pendapat yang ketiga, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, adalah pendapat yang ketiga, yaitu bahwasanya menyentuh wanita baik dengan adanya pembatas atau tanpa adanya pembatas tidak membatalkan wudu kecuali jika keluar sesuatu dari kemaluannya. Dan pendapat ini adalah pendapat sebagian para salaf dan dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Sun'ani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga merupakan fatwa dari Lajnah Daimah atau lembaga fatwa yang berada di Saudi Arabia. Di antara dalilnya, yang pertama, makna kalimat al-lams di dalam ayat tersebut tidaklah dimaksud dohir secara maknanya dan diartikan menyentuh antara kulit dan kulit. Karena kalimat al-lams banyak digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan adalah jima atau kinayah dari jima atau berhubungan antara suami dan istri. Sebagaimana di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna." Dan jika kalian mencerai mereka, mentalak mereka yaitu para istri, sebelum kalian menyentuh mereka. Dan makna menyentuh, maksud dari menyentuh di sini adalah jima. Dalil yang kedua, Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai turjumanul Quran atau penterjemah Al-Quran, mentafsirkan makna al-lams yang terdapat dalam ayat dalam surat An-Nisa, maknanya adalah jima. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, makna al-lamsun nisa, menyentuh wanita di sini adalah jima, kata beliau. Dalil yang ketiga, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ih thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qala Urwah faqultu laha man hiya illa anti fadhahikat. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mencium salah seorang dari istri-istri beliau, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat dan tidak berwudu. Urwah pun berkata, maka saya katakan kepada beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, siapakah gerangan wanita ini kalau bukan Anda? Maka Aisyah pun tertawa. Pembatal yang kelima, qala al-musannif
wa massu farjil adami bi batinil kaffi, yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Di sana ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, yang merupakan pendapat Syafi'iyah dan juga mayoritas jumhur para ulama, bahwasanya menyentuh kemaluan, baik kemaluan diri sendiri ataupun orang lain, orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun wanita, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, maka itu adalah membatalkan wudu. Dalilnya adalah keumuman hadis di dalam hadis Busra, tatkala beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dan hadis ini secara tarikh asbabul wurudnya dia lebih akhir daripada hadis Talq bin Ali yang digunakan dalam pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis Talq bin Ali, bahwasanya beliau mengatakan, "Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun ka'annahu badawi. Faqala ya Rasulullah, ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da an yatawadda?" Faqala wa hal huwa illa bid'atun mink. Kata Talq bin Ali, manakala kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sisi beliau ada seseorang laki-laki, sepertinya dia adalah orang Badui. Maka dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Bukankah itu adalah bagian dari anggota tubuhmu?" Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maksudnya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara kemaluan dengan anggota tubuh yang lain, dan bahwasanya hal itu tidak membatalkan wudu. Kedua pendapat di atas masing-masing adalah pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama. Dan sebagian para ulama ada yang menggabungkan antara kedua hadis tersebut, bahwasanya maksudnya adalah menyentuh yang disertai dengan syahwat, itu adalah sentuhan yang bisa membatalkan wudu. Namun apabila tidak disertai dengan syahwat, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Dan pendapat ini adalah salah satunya di antara pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Pembatal yang keenam, qala al-musannif, wa massu halqati duburihi alal jadid, dan menyentuh lubang duburnya berdasarkan qaul jadid atau pendapat Imam Syafi'i yang terbaru tatkala beliau ada di Mesir. Imam Syafi'i, ketahuilah bahwasanya beliau memiliki qaul qadim atau pendapat yang lama sebelum beliau pindah ke Mesir, dan beliau memiliki juga qaul jadid atau pendapat yang baru pada saat beliau sudah hijrah atau pindah ke Mesir. Dan qaul jadid adalah pendapat-pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat beliau yang lama. Di antaranya bahwasanya beliau berpendapat menyentuh lubang dubur membatalkan wudu. Dan ini juga adalah madhab dari madhab Hambali, dan dipilih oleh Imam Syaukani dan dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda, wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda." Lelaki siapa saja yang menyentuh farjinya atau lubang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan perempuan siapa saja yang menyentuh farjinya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Dan makna faraj atau farji adalah lubang, dan dubur termasuk di dalam makna faraj yang termasuk di dalam hadis tersebut. Demikianlah para sahabat sekalian, pembatal-pembatal wudu yang disebutkan dalam matan Abi Syuja. Dan di sana masih ada pembatal-pembatal lainnya yang tidak disebutkan di matan ini. Dan kita cukupkan dengan nukilan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah."
Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya kepada dirinya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat sekalian, ilmu agama ataupun ilmu syariat itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya dan akan terus mengalir pahalanya apabila mengajarkannya dan menyebarkannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.